Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Indah Putri, mahasiswi Universitas Respati Indonesia, kelas 40C. Di sini saya akan menjelaskan terkait ruang operasi. Kalau dengar kata ruang operasi, apa yang ada di pikiran kamu? Apakah ruangan dingin, lampu terang, suara alat medis, atau dokter dan perawat dengan baju hijau? Sebenarnya, ruangan operasi nggak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Justru, ini adalah tempat di mana nyawa bisa diselamatkan dan kualitas hidup seseorang bisa ditingkatkan. Nah, di video ini, aku bakal ajak kalian lebih dekat mengenal ruang operasi dan beberapa fakta menarik di dalamnya. Jadi, jangan di-skip ya. Banyak yang mengira ruangan operasi itu gelap dan menyeramkan. Padahal, sebenarnya ruangan operasi itu sangat terang dan sangat terkontrol. Lampu di ruangan operasi dirancang khusus agar tidak ada bayangan yang mengganggu dokter saat melakukan pembedahan. Selain itu, fakta menarik lainnya, suhu di dalam ruangan operasi memang lebih dingin daripada ruangan biasa. Ini ada tujuannya loh. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan menjaga pasien agar tetap stabil selama operasi. Kamu mungkin berpikir di ruang operasi cuma ada dokter bedah, tapi fakta sebenarnya ada banyak orang di dalamnya. Ada perawat bedah yang membantu persiapan alat, dokter anestesi yang memastikan pasien tetap aman selama operasi, serta perawat anestesi yang membantu monitor kondisi pasien. Jadi, operasi itu bukan kerja satu orang saja ya teman-teman, tetapi kerja tim yang sangat terkoordinasi. Fakta selanjutnya, kebersihan itu nomor 1 di ruang operasi. Sebelum masuk, semua tenaga medis harus pakai pakaian steril, masker, sarung tangan, dan mencuci tangan dengan teknik yang khusus. Bahkan, ada aturan ketat tentang siapa saja yang boleh masuk ke ruang operasi. Semua ini dilakukan bukan hanya semata-mata loh. Ini dilakukan untuk mencegah infeksi dan memastikan pasien mendapat perawatan yang baik. Fakta selanjutnya, yang mungkin baru teman-teman ketahui, percaya atau tidak, beberapa dokter bedah suka mendengarkan musik saat operasi. Ini bukan buat gaya-gayaan ya teman-teman, tetapi karena musik bisa membantu dokter lebih fokus dan mengurangi stres. Tentu, musik yang dipilih harus yang menenangkan dan gak mengganggu konsentrasi. Nah, setelah dengar fakta tadi, apakah ruang operasi masih terdengar menyeramkan untuk teman-teman? Oke, fakta selanjutnya yang teman-teman harus ketahui, sebenarnya nggak semua operasi membuat pasien tertidur total. Ada beberapa operasi yang hanya menggunakan anestesi lokal atau regional, seperti operasi sesar dengan spinal anestesi. Jadi, pasien tetap sadar, tapi nggak merasakan sakit sama sekali. Unik kan? Mungkin di antara kita memang banyak orang yang merasa cemas sebelum operasi. Apalagi kalau ini pengalaman pertama mereka. Tetapi tenang, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ruang operasi, supaya prosesnya berjalan lancar dan lebih nyaman. Yang pertama, hal yang bisa kita lakukan yaitu komunikasi dengan dokter itu penting banget. Jangan ragu untuk bertanya soal prosedur operasi, efek samping, ataupun proses pemulihan. Semakin kamu paham, semakin kecil rasa takut yang kamu rasakan. Persiapan kedua sebelum operasi, jikalau dokter menyarankan untuk puasa sebelum operasi, diikuti saja instruksinya ya. Biasanya, kamu diminta untuk tidak makan atau tidak minum selama 6-8 jam sebelum operasi. Ini penting loh, supaya isi lambungmu nggak naik ke paru-paru saat kamu lagi dibius. Persiapan ketiga sebelum operasi, kamu akan diminta mengganti pakaian dengan baju khusus operasi. Perhiasan, make up, bahkan kutek di kuku kamu harus dilepas. Kenapa hal itu? Karena dokter perlu melihat kondisi sirkulasi darah kamu, salah satunya dari warna kuku. Apabila kuteknya masih terpasang,
itu akan menyulitkan dokter dalam melihat sirkulasi darah kamu pada saat operasi. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang dan berpikir positif. Banyak pasien merasa lebih rileks kalau ada dukungan dari keluarga ataupun teman sebelum operasi. Jadi, jangan ragu untuk minta mereka menemani kamu sampai ruang persiapan ya. Setelah persiapan selesai, waktunya masuk ke ruang operasi. Nah, di tahap ini banyak pasien mulai merasa deg-degan, tetapi tenang aja karena semuanya sudah dirancang supaya kamu tetap nyaman dan aman. Setelah semuanya siap, dokter bedah akan mulai melakukan prosedur operasinya. Operasi bisa berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda, tergantung jenisnya. Ada yang hanya beberapa puluh menit, tetapi ada juga yang berjam-jam. Nah, pada saat operasi, sepanjang operasi, perawat akan mencatat semua perkembangan dan memastikan semua alat bekerja dengan baik. Bahkan, mereka juga menghitung semua peralatan seperti kain, kasa, dan instrumen bedah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Sehingga protokol ini sangat ketat. Operasi memang terdengar menegangkan, tetapi dengan persiapan yang baik dan kepercayaan kalian kepada tim medis, semuanya bisa berjalan lancar. Yang penting, ikuti saja arahan dokter, tetap tenang, berdoa kepada Tuhan, dan fokus pada pemulihan setelahnya. Tuh kan, ruangan operasi nggak semenyeramkan yang kamu bayangkan. Malah bisa dibilang tempat yang luar biasa karena disinilah dokter dan tim medis bekerja menyelamatkan nyawa. Jadi, kalau suatu hari kamu atau orang terdekat harus menjalani operasi, nggak perlu takut lagi. Yang penting, selalu konsultasi dengan dokter dan percaya dengan tim medis yang menangani kamu. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan mengenai ruang operasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.